Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi kali ini akan membahas kembali yaitu pembahasan soal tryout nomor 16 sampai 40. Ini merupakan soal asli FR bidang teknis, diperuntukkan bagi Bapak Ibu untuk semua jurusan. Pada bagian 14 ini dikhususkan untuk ujian tahap ketiga nanti. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tryout, baik untuk semua jurusan maupun untuk bidang PGSD, silakan cek link tryoutnya di deskripsi video. Di deskripsi video sudah kami cantumkan secara jelas, yaitu bagian-bagian tryout untuk semua bidang atau jurusan dan bagian untuk jurusan PGSD. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mendapatkan atau menjumpai channel edukasi official, kami tim mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel kami, dan kami tetap semangat untuk memberikan pembahasan soal-soal tryout P3K. Baik, kita lihat yaitu bentuk soal nomor 1. Pada bagian ke-13 ini kita lanjutkan yaitu soal yang ke-16 ya. Ini lanjutan dari soal atau pembahasan sebelumnya. Nomor 16, indikator menyebutkan nama benda-benda yang di kelas apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi. Perhatikan di sini indikatornya yaitu menyebutkan. Jadi kata indikator menyebutkan itu terletak pada dimensi pengetahuan dan kemampuan berpikir pada posisi A. Ranah pengetahuan faktual dengan tingkat taksonomi C1 mengingat. B. Ranah pengetahuan faktual dengan tingkat taksonomi C2 memahami. C. Ranah pengetahuan konseptual dengan tingkat taksonomi C2 memahami. D. Ranah pengetahuan konseptual dengan tingkat taksonomi C3 menerapkan. Sebenarnya kata kuncinya adalah ini, yaitu indikator menyebutkan. Menyebutkan ini termasuk dalam tingkat taksonomi, yaitu C1 mengingat, karena hanya sekedar menyebutkan nama benda yang ada di kelas. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 16 ini adalah A, yaitu baru tingkat taksonomi C1 mengingat. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini yaitu faktual, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki ciri-ciri tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi atau istilah, nama, objek, dan detail, dan elemen yang lebih spesifik. Atau salah satunya yaitu peristiwa, simbol, angka, dan lain-lain. C1 mengingat ini kata kerja yaitu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan. Nah, tadi di sini indikatornya pada soal nomor 16 ini adalah menyebutkan. Sedangkan C1 itu ada beberapa, yaitu mengingat, ya, mengingat. Kita tandai di sini, yaitu C1 itu ada mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. Di sini ada kata menyebutkan, sedangkan indikatornya tadi yaitu menyebutkan. Berarti nomor 16 ini jawaban yang benar adalah A, yaitu C1 mengingat. Nomor 17, aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan dengan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang, perhatikan di sini kata kuncinya yaitu menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Ini merupakan sintak discovery learning yang A. Pendataan, identifikasi masalah, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, D. Pembuktian. Ya, di sini untuk pernyataan atau membuktikan dengan benar tidaknya suatu hipotesis, ini merupakan sintak atau langkah discovery learning yang
Berarti jawabannya udah jelas, yaitu D, pembuktian. Karena di sini ada kata kunci pembuktian atau membuktikan dengan benar tidaknya suatu hipotesis. Ini merupakan langkah discovery learning yang pembuktian atau disebut dengan verification. Mari kita lihat pembahasan. Langkah-langkah discovery learning itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan. Kita tandai di sini. Langkah-langkah discovery learning itu pertama pemberian rangsangan. Ya, stimulus. Biasanya di sini peserta didik dihadapkan pada suatu menimbulkan kebingungan. Ya, kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi yaitu generalisasi agar timbul keingintahuan untuk menyelidiki sendiri. B yaitu identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu sintaknya pengumpulan data. Ya, pengumpulan data yaitu biasanya di sini peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan ya atau mengoleksi berbagai informasi yang relevan. Yang keempat yaitu pengolahan data. Di sini peserta didik mengolah data merupakan kegiatan mengolah informasi baik melalui wawancara atau observasi. Yang kelima yaitu pembuktian atau verifikasi. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan, untuk membuktikan yaitu benar atau tidaknya suatu hipotesis. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Di sini berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Berarti ada 6 sintak discovery learning. Ya. Oke, kita lanjut soal 18. Pada soal 18, perhatikan, salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Siswa mendiskusikan berbagai tugas untuk mencari data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa melakukan pendidikan. Di sini mencari data atau sumber bahan untuk didiskusikan. D. Kelompok diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Kata kuncinya tadi adalah mengorganisasikan dalam sintak problem based learning. Maka nomor 18 ini jawabannya yang tepat adalah A. Siswa berdiskusi dan memberi tugas untuk mencari data. Mengapa siswa di sini berdiskusi untuk mencari data? Karena dia mengorganisasikan. Ya, kita lihat pembahasannya. Sintak problem based learning. Ya, perhatikan di sini yang pertama yaitu langkahnya orientasi peserta didik pada masalah kelompok. Ya, orientasi peserta didik pada masalah kelompok untuk mengamati dan memahami masalah yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar berdiskusi. Dan yang ketiga yaitu membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Ya. Selanjutnya kita lanjut nomor 19. Sebelum guru menyusun soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Kata kuncinya, sebelum guru menyusun soal, ya, untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Kemampuan awal siswa. Untuk nomor 19. Ya, maka sebelum kita menyusun soal, alangkah baiknya kita harus mengetahui atau mempelajari yaitu langkah pertama supaya siswa tersebut bisa menjawab soal yang sudah disusun oleh guru.
Maka hal yang pertama kali harus dipelajari adalah indikator, ya, indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK-nya. Ya, itu nomor 19. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lihat nomor 20. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Di sini kata kuncinya atau indikatornya adalah penilaian harus terpadu. A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Kata kuncinya atau indikatornya tadi adalah penilaian harus terpadu. Apa arti dari penilaian harus terpadu? Penilaian harus terpadu itu artinya adalah berkesinambungan, ya. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Berkesinambungan untuk semua aspek kompetensi karena sini harus terpadu, ya, antara kompetensi satu dan kompetensi berikutnya. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 20 adalah D. Nomor 21. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut. Kecuali. Di sini ada indikator yang kedua yaitu kecuali. Berarti indikator pertama adalah instrumen penilaian hasil belajar. A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk teks yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Indikatornya di sini adalah instrumen penilaian hasil belajar. Ya, namun ada indikator kedua yaitu kecuali. Untuk nomor 21, maka jawaban yang benar adalah karena ada kata kecuali bahwa instrumen penilaian hasil belajar itu bukan untuk digunakan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Berarti jawabannya adalah D karena ada kata kecuali. Karena instrumen penilaian hasil belajar itu bukan hanya digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ya, maka jawaban yang benar adalah D. 22. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai. Perhatikan, indikatornya adalah untuk mengetahui prestasi hasil belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai. A. Means. B. Modus. C. Median. D. Simpangan baku. Nah, di sini untuk nomor 22 maka dengan menghitung mean. Mean itu adalah apa? Rata-rata, ya. Karena untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata nilai peserta didik. Mean itu adalah rata-rata, ya, sedangkan modus nilai yang sering muncul, median nilai tengah, gitu ya. Oke. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 23. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah, indikatornya adalah instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Pedoman wawancara. D. Tes hasil belajar. Perhatikan, di sini
adalah instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa. Maka jawabannya adalah perlu adanya observasi. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, untuk menilai perilaku siswa perlunya ada observasi. Oke ya. 24. Standar penilaian merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan. Perhatikan, indikatornya adalah standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru. A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Kata kunci atau indikatornya adalah standar penilaian. Ini merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik. Berarti jawabannya adalah A. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian: A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Perhatikan, indikatornya adalah penilaian itu tidak dipengaruhi oleh berkepentingan penilai, ya, atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan guru. Salah satunya dilihat dari perbedaan agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender, atau hubungan emosional. Maka cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian, yaitu objektivitas. Ya, maka kita sebagai guru wajib melakukan penilaian secara objektivitas, tidak bisa dipengaruhi oleh dari segala apapun. Maka jawaban yang benar adalah A. Objektivitas. 26. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Indikatornya merancang pengayaan. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatnya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan tinggi. Indikatornya adalah untuk merancang pengayaan. Di dalam untuk merancang pengayaan, maka yaitu kita memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatnya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Berarti nomor 26 jawaban yang benar adalah D. Ya, dalam upaya merancang pengayaan untuk peserta didik, maka kita sebagai guru wajib melaksanakan kegiatan, yaitu memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatnya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan tinggi. Karena di sini proses pengayaan. Maka jawaban yang benar D. 27. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capai prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A.
proses pengajar remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajar remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Indikatornya adalah dasar rancangan program remedial. Maka jawaban yang benar untuk 27 ini adalah sasaran terpenting pengajar remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Itu sasaran terpenting atau sasaran utama remedial itu adalah peningkatan kecerdasan siswa. Berarti jawaban yang benar adalah C. 28. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Salah satu prinsip merancang program remedial. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Indikatornya adalah prinsip merancang program remedial. Prinsip program merancang remedial ini kita harus menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Berarti jawabannya yang benar adalah C. 29. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan, ingat kata kuncinya adalah kriteria ketuntasan belajar. A. Nilai ambang batas kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai oleh peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jadi yang disebut dengan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah itu adalah merupakan nilai ambang batas kompetensi. Berarti jawaban yang benar adalah A. Berikutnya 30. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu. Sebenarnya yang dimaksud dengan penilaian portofolio itu apa? Yang dimaksud dengan penilaian portofolio itu adalah kumpulan atau kumpulan-kumpulan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberi masukan. Jadi portofolio itu seharusnya diberi masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album tertentu, maka ini sebagai bukti pembelajaran. Maka jawaban yang benar adalah C. 31. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Perhatikan di sini, yaitu kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut authentic assessment, yaitu penilaian. Maka jawaban nomor 31 adalah B.
Kita lanjut nomor 32. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seorang yang didasarkan atas norma relatif ini adalah PAN, penilaian acuan norma, mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Sudah jelas? Jawabannya adalah D. Penilaian acuan norma. Karena di sini kata kuncinya tadi adalah normatif relatif ini, yaitu PAN, penilaian acuan norma. 33. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian mencapai kompetensi yang didasarkan pada KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakter kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, karakter peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan. Perhatikan kata kuncinya tadi adalah penilaian disebut dengan istilah yaitu penilaian acuan kriteria atau PAK. Sedangkan PAK ini merupakan penilaian KKM yang merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Mempertimbangkan karakter KD ya, didasarkan yang dicapai, daya dukung, dan karakter peserta didik itu sendiri. Maka kurikulum 2013 ini merupakan atau menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Nomor 33. Maka jawaban yang benar adalah C. Penilaian acuan patokan. Mengapa? Karena KKM sudah ditentukan oleh pihak sekolah terlebih dahulu, maka guru wajib yaitu menggunakan atau memiliki acuan KKM tersebut berdasarkan KKM yang sudah ditetapkan. Artinya pihak sekolah sudah membuat patokan KKM terlebih dahulu. Maka jawaban yang benar adalah yaitu C. Penilaian acuan patokan. 34. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, 34. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan. Indikatornya adalah sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. 34 ini, maka jawabannya adalah C. Fungsi penilaian. Karena dilihat dari sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi, inilah fungsi penilaian. Maka jawabannya di sini C. Kita lihat. Fungsi penilaian menurut pakar lain, yaitu 1. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Nah, inilah fungsinya. Tadi berarti fungsi ya. Sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. 2. Mengevaluasi, itu fungsi dari penilaian. Terus yang ketiga, menemukan kesulitan belajar. Yang keempat, sebagai kontrol bagi peserta didik. Jadi kita tandai di sini supaya Bapak Ibu lebih ingat. Fungsi dari penilaian itu sendiri adalah menggambarkan sejauh mana keberhasilan. 2. Mengevaluasi hasil belajar. 3. Menemukan kesulitan belajar. 4. Sebagai kontrol bagi peserta didik. Maka jawabannya adalah C, yaitu fungsi dari penilaian. 35. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ada belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian,
C. Fungsi penilaian. D. Bentuk penilaian. Indikatornya adalah tadi untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Ya, maka nomor 35 ini jawabannya adalah tujuan penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Kita perhatikan. Tujuan penilaian yang perlu kita ketahui. Tadi soal sebelumnya adalah fungsi penilaian. Sekarang tujuan penilaian. Tujuan penilaian itu adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, sikap pengetahuan dan keterampilan di sini. Ini. Yang kedua, untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar. Yang tiga, menetapkan program perbaikan. 4, memperbaiki proses pembelajaran. Inilah tujuan dari penilaian. Kalau soal sebelumnya tadi adalah fungsi penilaian. Jadi kita harus mengetahui yaitu bentuk penilaian, prinsip penilaian, seperti itu ya. Oke, kita lanjut nomor 36. Perhatikan nomor 36. Pada KD menganalisis. Ya, pada KD menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Ini tingkat kognitifnya C3. B. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini tingkat kognitifnya C4. C. Pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini tingkat kognitifnya C3. D. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini tingkat kognitifnya C3. Kita perhatikan. Berarti kata kuncinya atau indikatornya adalah menganalisis. Menganalisis dari ini. Bentuk interaksi manusia dan dengan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini merupakan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut. Yaitu maka terletak di C4 ya. Terletak di C4. Berarti jawaban yang benar adalah B. Mengapa terletak di C4? Sebenarnya kata kunci yang lebih utama adalah menganalisis. Ini ya. Oke. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi manusia itu ini sebagai pelengkap dari KD tersebut. Kita lihat pembahasannya. Di sini kunci jawaban yang benar adalah B, karena KD menganalisis berada pada domain kognitif C4, maka kita harus mencari KKU dengan domain serupa. Ya. Maka jawabannya B. 37. Rumusan indikator kunci atau IPK kunci namanya. Untuk KD menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menyebutkan pengertian ekosistem. Menyebutkan pengertian. B. Menjelaskan jaringan makanan. C. Menelaah hubungan antar komponen. D. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. Kata kuncinya atau indikatornya adalah menganalisis. Di sini yang A ya, dia hanya menyebutkan. Yang B menjelaskan. Yang 3 menelaah. Yang keempat menggeneralisasikan. Maka menyebutkan, menjelaskan, menelaah, dan menggeneralisasikan ini terletak pada C berapa? Ini yang perlu kita ketahui. Untuk nomor 37 ini, maka yang sama dengan kata menganalisis. Menganalisis ini terletak pada C4 ya. Maka menelaah. Berarti jawabannya benar adalah C. Kita lihat pembahasan. Pada pembahasannya, perhatikan. Untuk A, ini menyebutkan. Menyebutkan ini menggunakan KKU pada domain C1. Jadi menyebutkan ini C1. Menjelaskan ini C2. Menelaah ini C4. Dan menggeneralisasikan yaitu C5. Karena menganalisis ini terletak pada C4. Yang sama dengan menganalisis adalah menelaah. Berarti jawaban yang benar adalah C. 38. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah, ingat, indikatornya adalah membandingkan
Di sini ada pengembangan materi pengayaan. Jadi pengembangan materi pengayaan pada KD membandingkan. A. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. B. Menjelaskan siklus makhluk hidup beberapa jenis makhluk hidup. C. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lain. D. Menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestarian. Kita perhatikan di sini, ya. Pada KD membandingkan, ya, pada KD membandingkan. Namun kata-kata dari kata membandingkan ini dikembangkan untuk materi pengayaan. Jadi kita sudah tidak membandingkan lagi. Berarti kita perlu menganalisis. Berarti harus KD di atas membandingkan, yaitu menganalisis. Menganalisis terletak pada C4. Maka 38 ini jawabannya adalah D. Ya, hati-hati di sini. Jadi bukan C membandingkan, karena KD-nya membandingkan. KD membandingkannya, nah, maka sebelum mengembangkan dia harus membandingkan terlebih dahulu. Ya, karena KD dasarnya atau KD penunjang untuk masuk KD mengembangkan ini adalah salah satunya pada KD membandingkan, ya, dan dilanjutkan pada KD mengembangkan atau pada C4, yaitu menganalisis hubungan antar siklus hidup. Perhatikan sini. Pada KD membandingkan, ya, nah ini pada KD membandingkan. Perhatikan, kita coba tandai supaya Bapak Ibu lebih jelas. Pada KD membandingkan, ini pada KD membandingkan yang saya kotak ini, ya. Oke, ini masuk pada domain C4. Ya, maka pilih opsi dengan domain sama, yaitu C4. Opsi A menggunakan itu domain C1, menyebutkan, menjelaskan pada domain C2, membandingkan atau menggunakan ini pada domain C4, dan menggunakan atau menganalisis juga termasuk pada KD menggunakan, ya. Ini C4, berarti jawabannya adalah D, ya, menganalisis. Jadi bukan membandingkan kembali gitu, ya. Oke, kita lanjut nomor 39. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, indikatornya adalah aktivitas berpikir tingkat tinggi. A. Melihat video tentang cuaca. B. Membuat catatan hasil pengamatan. C. Membaca berbagai sumber. D. Membandingkan hasil pengamatan. Kata kuncinya adalah berpikir tingkat tinggi. Untuk nomor 39 ini, keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah membandingkan hasil pengamatan. Nah, di sini kan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual. Maka jawabannya adalah D. Karena keterampilan berpikir tingkat tinggi harus memperhatikan 3 hal utama, yaitu yang pertama, transfer knowledge, problem solving, dan critical and creative thinking. Nomor 40. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan: A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedural, D. Metakognitif. Menyebutkan, ya, menyebutkan ini masih ranah C1. Maka adalah faktual. Jawabannya adalah A. Dia menyebutkan tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Berarti fakta, ya. Maka jawabannya adalah A. Karena dimensi pengetahuan fakta, yaitu pengetahuan tentang elemen terpisah dan memiliki ciri tersendiri. Maka jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu ikuti tryout yang selalu kami berikan. Kami sudah masuk pada tryout yang keempat. Pada hari ini akan masuk pada tryout yang kelima. Dan tryout ini bisa diperuntukkan bagi Bapak Ibu semua jurusan dan untuk PGSD. Silakan lihat di deskripsi video. Di situ sudah kami cantumkan, yaitu pembahasan-pembahasan video sebelumnya sampai 41 sampai ke 13, ya, dan juga sudah kami cantumkan yaitu link tryout-nya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share supaya channel bisa berkembang dan kami tetap semangat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.